Hmm. Yang sudah termanfaatkan itu kemungkinan Pak ya? Iya. Jadi ada beberapa sih memang yang. Nah ini Arabica juga kalau mau kita lihat. Arabica nih. Nih. Dibagikan. Yang mau kebun nih, yang punya kebun gratis. Asal CPCL-nya jelas. Jelas. Enggak Pak. Karena kalau kami di audit, waduh, jelas. Kalau cuma 10 pek sih boleh lah. Oh, ya, Pak. Gampang. Kalau cuma banyak kan CPCL-nya. Tepuk tangan dulu untuk Bali Tri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, walaupun di tengah situasi tahun-tahun kebelakang ini, beberapa tahun, Pak Safar adalah tahun Amul Husni, tahun penuh kesedihan, tahun penuh duka. Karena banyak sekali kerabat kita Pak, banyak sekali guru-guru kita, alim ulama, tokoh-tokoh agama yang lain selain muslim dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, sesuai janji Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap yang bernyawa akan dipanggil pulang oleh Allah. Dan kita yang ditinggalkan tentu berupaya berikhtiar melakukan yang terbaik untuk diri kita maupun untuk orang banyak. Kaitan kunker saya sekarang ini, memang Pak Safar cerewet ini mengingatkan saya terus untuk datang ke Bali Tri. Maka dari itu, di tengah kesibukan saya, karena memang Presiden dalam hal ini sangat concern bidang pangan, saya sempatkan untuk datang melihat sendiri cerita dari Pak Safar yang disampaikan kepada saya di ruangan kerja saya. Syukur Alhamdulillah saya lihat sendiri, walaupun baru beberapa waktu ya Pak, ada 2 titik, tapi saya lihat program-program yang diharapkan oleh pemerintah, utamanya Presiden kita, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Di sini juga hadir, saya lihat perwakilan para petani ya Pak Safar. Mudah-mudahan juga ada pengusahanya di sini, karena Pak Presiden sangat concern sekali mengenai usia regenerasi petani. Ada di catatan kita semua, seperti kawan-kawan ketahui, mohon dikoreksi saya kalau salah, 78% di atas 45 tahun. Hanya tinggal 28% yang di bawah 45 tahun dalam artian yang usia produktif. Presiden mengingatkan saya berkali-kali bahwa untuk segera menstimulasi bagaimana membuat para kaum milenial, para anak muda ini tertarik di bidang pangan. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden dan kawan-kawan member of kabinet, teman-teman di kabinet, bahwa ada 2 hal. Pertama tentu soal trust, kedua soal ketersediaan dan income. Trust ini menyangkut kerja kita semua ini Pak. Persoalan bagaimana kita membuat situasi ruang lingkup pertanian ini mudah acceptable untuk kaum muda. Alsintan, pengadaan benih, pengadaan bibit, ini semua jadi catatan bagi anak-anak muda yang sudah worldwide. Artinya mereka sangat mudah mengakses situasi dan kondisi secara internasional. Untuk itu saya sampaikan ke Pak Presiden, walaupun ada beberapa kekhawatiran Pak Presiden meregenerasi petani, nggak usah khawatir Pak, saya sampaikan insya Allah mudah-mudahan. Karena juga yang pertama tadi soal ruang lingkup pertanian sedang kita kejar, teknologi-teknologi ya Pak ya, saya sudah kunjungi juga Pak yang di Serpong. Terus vokasi kita, sekolah-sekolah vokasi kita juga segera akan kita resmikan PEPI ya Pak ya di Serpong. Terus juga saya lihat sendiri mekanika bidang pertanian juga alhamdulillah sudah maju pesat. Terus hal yang kedua tentu yang perlu juga jadi kita pikirkan adalah soal income. Soal income ini tentu menjadi perhatian sendiri untuk generasi-generasi muda ini. Saya ambil contoh, Pak Presiden sampaikan bahwa ada keterbatasan lahan, Pak Wamen, kita segera cari jalan keluar, Pak, saya sampaikan. Yang utama adalah soal bagaimana kita membuat
regenerasi ini berjalan cepat. Karena persoalan-persoalan tersebut akan segera dengan mudahnya hilang. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena tentu kalau faktor income ini sudah menjadi hal yang utama untuk anak-anak muda, persoalan yang lain akan tentu hilang. Mereka akan segera juga tertarik untuk berkarya dan berkiprah di bidang pangan. Persoalan lahan yang makin berkurang, ini saya sampaikan juga berkaitan dengan dua hal pokok yang tadi saya sampaikan. Pertama, dianggap bahwa ada beberapa bapak-bapak di sini petani mempunyai anak mungkin disekolahkan di bidang yang lain tentunya, bidang studi yang lain, prodi yang lain. Saya ambil contoh misalnya kedokteran atau teknik dan sebagainya. Tentu tidak mungkin setelah mereka lulus, artinya diharapkan sesuai dengan bidang studi mereka. Akhirnya di usia yang sudah tidak produktif, regenerasi ini berhenti. Lahan tersebut dijual, ini kalau yang kepemilikan ini ya Pak Safar, ini akhirnya dijual, terus juga akhirnya dijual dan dibeli oleh mungkin belum tentu yang memang lahan tersebut digunakan untuk pertanian. Bisa untuk properti dan lain hal. Ini akan berkurang. Saya tergabung di tim pencari lahan, ditugaskan oleh Pak Presiden dengan Pak Sofyan Jalil. Tapi saya sampaikan inti dari masalah ini bukan lahan yang kurang juga Pak Safar, tapi bagaimana ketertarikan memotivasi kita semua, baik yang sudah senior maupun yang junior untuk tertarik di bidang pangan. Di catatan kita semua tahu ada 16,28% kurang lebih sektor pertanian menyumbang APBN di 2020 Pak. Tumbuh 2% lebih. Ini saya sampaikan ke masyarakat. Ini semua juga saya sampaikan ke kawan-kawan di kementerian bahwa bukan mutlak prestasi kita 100%. Adanya catatan 3-4 juta petani baru juga bukan mutlak prestasi kita Pak. Ini imbas sebenarnya karena COVID, karena memang tidak bisa berkarya di bidang lain, lantas pindah profesi menjadi petani, dadakan ya Pak. Ini yang kita serap. Ini kita serap, mudah-mudahan ini sustain. Jadi karir yang memang selamanya untuk mereka. Ini semua merupakan berkah di satu sisi ya Pak Safar, karena memang adanya COVID. Tapi ini harus kita pelihara, jangan sampai ini hanya sementara. Harapan-harapan Pak Presiden tentu sampai ke hilirisasi. Saya senang sekali, kita sudah lihat ada beberapa produk yang memang walaupun masih terbatas ya Pak Safar, melalui koperasi, ini sudah sampai ke produk meja istilah saya. Maka dari itu, di setiap kunjungan kerja saya sampaikan kepada Kepala Daerah, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, harap hadirkan ke saya Kepala Dinas Perdagangan, Pertanian, dan Perindustrian. Tujuannya adalah agar mereka semua bisa bersinergi. Bersinergi dalam hal ini membuat situasinya kondusif. Maka program yang kita harapkan, yang saya sudah sampaikan juga ke kawan-kawan dan Pak Presiden, kita berharap sekali adanya one company for one local government. Ini menyedihkan Pak Safar, saya sampaikan ada beberapa kabupaten yang cukup maju, cukup kaya, tapi tidak mempunyai Prusda Pak, tidak mempunyai BUMD. Karena saya berharap sekali, argumentasi saya ke Pak Presiden, dengan adanya, Pak Presiden berharap adanya hilirisasi Pak. Dengan adanya perusahaan-perusahaan daerah terbentuk, ini akan mengurangi semua PPM Pak. Penyakit pada masyarakat, pengangguran bisa ditekan, terus juga tentu negara kita yang memang sudah kaya sumber daya alam memang lebih bisa dieksplorasi, ini akan membuat situasi berubah Pak. Ini semua kembali ke kita, bagaimana kita berinovasi, bagaimana kita memotivasi masyarakat untuk mengedukasi, memberikan saluran informasi yang tepat. Banyak hal yang saya terima di kantor pusat Pak Safar. Tentu yang paling tren kemarin ini adalah soal masalah ayam peternak telur Pak. Ini lagi ramai sekali, Pak Presiden sangat prihatin karena memang akhirnya dipanggil pendemo. Memang 2 bulan, 3 bulan yang lalu mereka saya undang setelah demo, saya undang ke ruangan saya Pak.
saya sampaikan apa masalah sebenarnya. Jadi saya ambil contoh Pak, ini supaya masyarakat mengerti, jadi informasi ini juga valid. Mereka sampaikan, Pak Wamen apa pernah berpikir harga telur per butir berapa Pak? Enggak, saya bilang. Saya hanya taunya kalau pulang ke rumah minta dibuatkan Indomie pakai telur sama nyonya Pak. Nah ternyata memang memprihatinkan. Ini masyarakat harus tahu juga. Konsumen maksud saya, pengguna harus tahu juga. Dari Rp20.000 per kilo yang mereka kirim dari Blitar ke Jakarta, Rp500 per kilo ongkosnya, total 20.500 dibagi 16 sampai 17 butir, kurang lebih hanya 1.300 Pak rupiah. Murah sekali tentunya kan. Nah ini kurang manusiawi juga. Sementara kalau kita tahu di hotel-hotel bintang 5 Pak Safar, itu sepiring omelet bisa 200.000 mungkin Pak. Nah ini semua saya sampaikan ke kawan-kawan kita Pak, eselon 1, utamanya Pak Dirjen, waktu itu Pak Nasrullah, saya panggil, saya sampaikan Pak, bagaimana solusinya? Pak Dirjen sampaikan ini agak sulit Pak Wamen. Pertama, tentu akan kita berikan informasi ke masyarakat kalau harga telur naik, tentu akan menimbulkan gejolak baru. Terus kedua juga memang akhirnya sementara selesai di demo, Kementerian Pertanian membuatkan pelatihan-pelatihan Pak. Walaupun belum tepat sasaran karena setelah 3 bulan kejadian tersebut masalah ini belum teratasi. Nah akhirnya saya sampaikan Pak, segera menginformasikan ke masyarakat bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan. Sehingga HET, harga eceran di masyarakat itu memang masyarakat juga mengerti. Karena telur ini masa lebih murah dari kerupuk. Sementara kita berharap di sana ada stunting, ada perbaikan gizi dan lain-lain. Ini salah satu contoh, Pak Safar. Jadi di luar konteks kunker saya ke sini, yang utama adalah bagaimana kita membuat masyarakat mengerti. Membuat masyarakat juga bersama-sama dengan kita bahwa kita jadi satu kesatuan antara petani, peternak, pekebun, dan konsumen. Masyarakat harus tahu. Kalau dulu ada Bapokting ya Pak ya, ada saluran Bapokting, ada informasi yang disampaikan mungkin weekly atau mungkin monthly antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa jika ada kenaikan apa alasannya, jika turun apa alasannya, sehingga masyarakat mengerti Pak. Ini saya berharap sekali nih dengan kawan-kawan bagaimana membuat situasinya tetap kondusif. Insya Allah mudah-mudahan ini semua bisa menjadi berkah untuk kita semua. Demikian sedikit dari saya. Wallahu ila muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Balai Balitri beserta reng-rengan yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini yang kami hormati. Nama saya Tarjim Ali Akbar dari Subang, Pak, Jawa Barat. Mungkin saya langsung sasaran aja Pak. Di sini banyak bibit-bibit kelapa atau kopi. Saya langsung sasaran aja, kalau ini untuk masyarakat, faktor utama kelapa gitu Pak ya. Saya sangat membutuhkan sekali untuk kelapa. Bahkan jujur Pak, saya sudah membuat proposal ke Balitbang Bogor untuk mengajukan pohon kelapa. Karena kenapa saya mengajukan pohon kelapa? Kelapa ini sangat berguna sekali Pak, kalau menurut pandangan saya. Kenapa sangat berguna? Pohonnya bisa dipakai kayu, cabangnya bisa dipakai sapu, airnya pun bisa dipakai probiotik untuk pakan unggas, oke pakan ikan, fermentasi Pak. Karena sangat dibutuhkan sekali. Bahkan saya udah nyoba dari fermentasi air kelapa, tai ayam pun tidak bau Pak. Yakin. Saya punya keyakinan karena saya udah menjalankan. Itu apa cangkangnya, tepesnya saya orang Sunda Pak. Tepesnya bisa dipakai nanam panili. Itu sangat bagus sekali. Bahkan batok kelapanya pun bisa dipakai arang kelapa. Maka dari hulu sampai hilir pohon kelapa ini sangat berguna untuk di masyarakat. Maka
saya mohon respon dari Pak Wamen. Kelompok saya dari kelompok tani Mandiri Karya Sejahtera dari Subang, supaya ada respon. Saya kalau ini pohon kelapa untuk masyarakat, tolong saya mau mengajukan proposal untuk pohon kelapa. Pak, ini saya langsung sasaran aja Pak. Mungkin saya tidak akan panjang lebar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Ini saya dengan reng-rengan saya juga ini sekarang. Jadi kebetulan ada saya Pak, jadi akan saya tagih nih Pak. Apakah bisa memang segera diturunkan Pak, yang diharapkan oleh kawan-kawan dari Subang, Bapak dan kawan-kawan, juga kawan-kawan yang lain Pak. Ini semua memang harapan kita ya Pak. Jadi kita berharap memang masyarakat juga proaktif Pak. Kalaupun memang ada sesuatu yang memang mungkin benturan, adanya informasi yang salah, ini reng-rengan saya juga ada di sini. Jadi langsung saja Pak, kalau perlu proposalnya udah bawa, langsung kasihkan ke dia nih Pak nih. Kasihkan ke beliau sehingga saya bisa tanya, itu Bapak yang dari Subang dan timnya bagaimana? Sampai di mana, dan mungkin akan saya tinjau juga Pak. Artinya jangan cuma minta masyarakat, tapi juga memang harus tepat sasaran, tepat guna. Jadi memang kita bisa sinergi Pak, simbiosis mutualismenya terjadi antara masyarakat dengan pemerintah. Ini kan penting sekali, sehingga masyarakat juga tidak salah sangka ya Pak ya ke pemerintah. Kita sendiri juga sulit Pak. Banyak, ini saya sampaikan sedikit, banyak sekali hal-hal yang memang kita tidak bisa sampaikan sebenarnya ke masyarakat. Tapi kalau tidak disampaikan, masyarakat juga tidak mengerti. Adanya refocusing, pemotongan anggaran, ini semua kesulitan. Adanya sekarang kawan-kawan sendiri nih Pak, di Litbang khawatir ya Pak ya, soal masalah BRIN, lagi galau. Nah ini belum saya sampai baru ngopi, baru duduk, udah itu keluhannya. Bahwa teman-teman galau Pak, mau BRIN atau tetap di pertanian. Artinya ini memang harapan kita semua di pertanian ini Pak, ada pengembangan baru. Kita punya yang tadinya BKP Pak, Badan Ketahanan Pangan, sekarang Perpres sudah keluar oleh Presiden jadi Bapanas Pak, Badan Pangan Nasional. Nah ini semua kan harus kita sikapi dengan bijak. Kita berkepala dingin karena memang ini adalah program pemerintah, kita harus ikuti. Nah mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua, utamanya sederhananya dulu Pak, karena tadi saya lupa sedikit itu dari Kang Robin, bahwa sebenarnya sederhananya adalah kenapa saya memacu agar segera terbentuk Prusda, baik itu dari swasta maupun pemerintah, BUMD bekerja sama dengan para investor atau pengusaha-pengusaha yang memang saya tahu sendiri di Jakarta juga mempunyai modal tapi tidak tahu mau disalurkan kemana. Banyak juga ini Pak. Jadi bukan secara finansial kita ini lemah juga, ternyata juga banyak juga kawan-kawan pengusaha kita yang juga bingung mau menanamkan modalnya kemana. Nah ini penting, tentu dengan aturan hukum yang tepat, karena dengan demikian yang tadi soal kapitalisme, terus juga soal masalah konglomerasi, ini segera bisa bersinergi. Karena saya selalu berpikir positif. Artinya begini, kenapa selalu import ini menjadi ukuran terus? Padahal angka ekspor kita tinggi ya Pak ya. Nah ini masyarakat nggak tahu. Padahal ekspor kita cukup tinggi, ekspor pangan ya, komoditas pertanian cukup tinggi. Kalaupun ada masalah-masalah sporadis atau yang sifatnya segmented, kayak kemarin burung walet, kita ekspor ke Tiongkok, ada beberapa persoalan, tapi alhamdulillah sudah menemui jalan keluarnya. Saya sudah urus langsung dengan pemerintah Tiongkok. Terus juga porang yang Presiden berharap sekali, saya sampaikan juga, itu lebaran ketiga saya jumpa Presiden. Pak Presiden mempunyai kekhawatiran bahwa kalau overproduksi gimana Pak Men? Harga demand-nya tinggi, produknya banyak, tentu harganya turun. Saya bilang sama Pak Presiden, Pak, saya tidak khawatir itu, kita maksimalkan produksi. Karena biasanya di tengah jalan kita mempunyai inovasi dan kreativitas. Karena produk turunan porang ini juga banyak. Pak Presiden lagi gandrung sekarang. Saya sampaikan juga Pak, jangan sampai ini hanya seperti katakan beberapa tahun yang lalu ada buah merah.
terus mengkudu ya Pak, hilang 2 tahun 3 tahun hilang. Karena apa? Karena kita tidak siapkan nih sampai ke produk meja seperti ini. Nah ini luar biasa ini. Cuma bagaimana ini membuat nasional apalagi internasional, ini yang menjadi PR kita semua. Nah ini perlu nih kreativitas anak-anak muda. Akses permodalan sudah pemerintah siapkan, terus juga informasi sudah dibuka seluas mungkin, terus juga bagaimana penyuluhan kawan-kawan juga saya pikir ya Pak ya sudah cukup maksimal juga, tinggal bagaimana inovasinya. Karena Presiden suka sekali men-challenge, saya juga suka men-challenge. Anak-anak muda utamanya sekarang ini kalau bisa memang juga mempunyai ide-ide yang kreatif. Jadi tidak berhenti di posisi yang memang katakan pemerintah punya program baru diakses. Aturan pemerintah ya memang kalau aturan harus diikuti, tapi setelah aturan keluar baru mempunyai keinginan. Ayo silakan. Ini saya rasa juga Pak Sapar di sini kantornya terbuka juga lah. Iya Pak, untuk menyerap informasi silahkan, bawa kelompok teman-teman punya ide-ide baru ya Pak ya, ini penting. Dan Pak Sapar bisa sampaikan ke saya di pusat, Pak ini ada aspirasi anak-anak ingin mempunyai katakan kreativitas industri yang seperti apa, bukan hanya UKM, kalau bisa kita berpikir luas internasional ya Pak ya, bukan cuma UKM, oke UKM, tapi lebih utamanya bagaimana kita menguasai pasar. Jadi bukan pasar yang menguasai kita yang menguasai pasar. Karena dengan demikian, yang tadi saya sampaikan, kita bisa. Jangan hanya pihak negara asing yang menentukan peraturan ke kita, tapi kita juga mempunyai argumentasi yang tepat. Saya ambil contoh nih Pak, sambil bercanda ya. Kita punya kreativitas sebenarnya kemarin Pak, soal masalah tempe di Eropa. Jadi diaspora kita membuat tempe di sana. Saya sampaikan ke Mbak Ratih atas pertanian kita. Nah ini informasi lagi nih. Pertanian mempunyai atasnya pertanian eselon 3 ya Pak ya. Ini ada di Roma, ada di Amsterdam, ada di Tokyo, ada di Washington, terus di Brussels, banyak. Nah sayang kalau nggak dimanfaatkan oleh anak-anak muda untuk ekspor. Nah ini saya ambil contoh kemarin soal tempe, bolak-balik si Pak Chandra namanya KLN kita, saya panggil gimana Chan, sampai di mana ininya perkembangannya. Pak Chandra sampaikan, iya Pak, ini setelah berbulan-bulan ternyata vitamin B12 nya nggak keluar. Sementara untuk tahu dan tempe B12 ini kan yang utama. Bolak-balik kenapa itu? Setelah berapa bulan dia kembali lagi masih belum juga Pak. Kira-kira kenapa ya Pak ya? Saya sambil bercanda sampaikan ke beliau, kurang jorok. Artinya kalau di Eropa dan Amerika mungkin higienis, kalau di kita mungkin pakai air kali Pak. Nah ini kan kearifan lokal. Ini adalah heritage sebenarnya, persis kayak juga di Italia saya lihat langsung Pak. Itu olive oil, zaitun, itu diinjak-injak Pak. Di Sisilia itu diinjak-injak oleh anak-anak yang umurnya di bawah 10 tahun. Sehingga bijinya itu pecah tapi kulitnya tidak lepas. Nah ini kearifan lokal. Jadi artinya bahwa mungkin sudah sementara ini ditakdirkan tempe itu yang bisa bikin orang Asia Tenggara aja, Indonesia dalam hal ini. Nah ini dimanfaatkan harusnya. Kita bikin kajian-kajian yang sifatnya akademis dengan universitas ternama lah, katakan di Eropa, mungkin Oxford atau apa kandungannya. Saya sampaikan juga ke Ibu Ratih di sana, Bu, kenapa Ibu nggak bikin inovasi itu? Katakan misalnya pete. Bikin kajiannya bisa membuat pipis lancar, ginjal bagus, usus jadi bersih atau apalah. Nah itu kan bisa jadi masyarakat Pak ya. Jadi ayo bangun inovasi kita, kreativitas kita, kita balik. Jangan kita hanya menunggu yang sifatnya sudah pakem, kita perlu akselerasi ini. Nah dengan demikian insya Allah mudah-mudahan itu akan membaik. Coba dibayangkan kalau prusda-prusda itu sudah bisa berdiri di daerah, di masing-masing provinsi, kabupaten, kota, ini kan luar biasa ini. Yang tadinya si Kang Robin sampaikan tadi, adanya kapital, itu terlalu jauh lah. Karena ekonomi sekarang ini adalah ekonomi makro dan open. Kita tidak pernah tahu dulu bagaimana Gojek bisa sampai seperti ini. Kita nggak pernah tahu juga sistem sekarang semua ya Pak ya, teknologi sudah berkembang. Kita bisa tahu
kejadian mungkin Pak Menteri sekarang lagi ngapain bisa kita akses. Nah ini kan semua perkembangan. Kalau kita terlambat, ya kita kita percaya, kita apresiasi senior-senior kita, petani-petani senior kita, karena di sana juga banyak sekali kearifan. Saya lihat sekali dari bibit benih padi yang bisa tumbuh dan sebagainya, ini klasik juga memang. Untungnya Pak, waktu ke Sambas kemarin saya dilaporkan 805 ton, Impari 36, 37 dan 46. Ya, luar biasa, itu produk Litbang. Luar biasa sekali. Terus di kubunya Pak, di kubu rayanya itu 7,4 sampai 7,6 ton. Luar biasa. Nah ini kan harus diberikan informasi nih Pak, sebenarnya secara luas ke masyarakat. Supaya jangan, yang tadi saya sampaikan ini memang tahun-tahun kesedihan, akhirnya kita sedih semua. Ya Pak ya. Jadi harus membangun motivasi. Tentu kami berharap sekali ini adanya tentu di anak-anak muda. Anak-anak muda inilah yang jadi penerus kita semua, insya Allah. Baik, mungkin ada lagi? Dimulai. Yang terhormat, Bapak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Harfiq Hasnul Qalbi, kami ucapkan selamat datang ke Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar di Sukabumi. Yang terhormat, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Bapak Insinyur Syafarudin PSD. Yang kami hormati, Bapak Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, Bapak Dr. Tri Joko Santoso. Yang kami hormati, Bapak Camat Parangkuda Bank Perkebunan. Yang terhormat Bapak Insinyur Syafarudin PSD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati Bapak Wamen, Bapak Kepala Badan, yang dalam hal ini beliau sedang di Eropa ya Pak Wamen ya. Beliau meminta saya untuk mewakili. Bapak Kepala Balitri yang saya banggakan juga, dua Bapak Kabit saya, Kabit PE dan Kabit KSPAP, semua peneliti dan pastinya semua para petani yang kami cintai. Selamat pagi, selamat berkunjung ke Balitri. Baik, Pak Omen, izinkan kami sedikit melaporkan acara kegiatan hari ini. Seperti rundown kita sudah kita susun, mudah-mudahan itu akan tepat waktu nantinya. Jadi yang pertama tadi sudah kita lihat benihan kelapa, lanjutnya nanti Arabica. Saya informasikan dulu bahwa Balitri adalah salah satu eselon 3 kami Pak Wamen dari Pusat Bambun. Kami punya 4 anak, salah satunya Balitri, tanaman industri dan penyegar. Yang pertama Balitro di Bogor itu, mungkin one day saya berharap juga Pak Wamen bisa berkunjung di Bogor. Yang ketiga taman Lolit Kelapa, banyak tanaman kelapa yang kita kembangkan. Kemudian berubah menjadi Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Balitri dulu, rempah dan industri. Jadi termasuk vanili, cengkeh dan lain-lain ada di sini, termasuk pala, sehingga Bapak mungkin bisa lihat pala masih ada di kebun kami. Kemudian berubah mandatnya menjadi Balitri lagi, tetap Balitri, tapi tanaman industri dan penyegar, yang dalam hal ini mandatnya adalah kopi, kakao, karet, teh dan lain-lain. Ya, mulai tahun 2017 kita memproduksi benih unggul bersertifikat secara gratis untuk dibagikan kepada stakeholder kami atau CPCL atau petani, sehingga dari benih-benih yang kami hasilkan, alhamdulillah ada yang sudah berhasil berbuah sekarang, baik kopi Arabica, Robusta, kelapa juga, kelapa baru sedikit memang karena bukan mandatnya Balitri, jadi kelapa itu